Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang pasca aku keguguran di bulan Februari. Di vlog yang sebelumnya sudah aku ceritakan. Nah, ternyata di bulan Maretnya aku dinyatakan hamil lagi. Setelah di bulan Februari itu aku kan sempat dinyatakan hamil tapi keguguran. Terus di bulan Maret itu aku sempat keluar flek karena waktu keguguran itu darahnya tuh cuma 3 hari banyaknya, tapi setelahnya itu ngeflek. Akhirnya di bulan Maret aku periksa ke dokter dan dokter kan nyaranin aku untuk tes pack di tanggal 9. Cuma aku tuh kayak belum tes pack gitu karena aku mikirnya ntar takut gimana ya, karena aku tuh kayak masih ada rasa trauma gitu kan di bulan sebelumnya. Terus sampai akhirnya aku belum tes pack tuh dari tanggal 9 sampai mau datang head lagi di tanggal 23 Maret. Nah, di tanggal 23 Maret aku tuh ngerasa kayak badan aku udah gak enak, kayak sering kram perut bawah. Terus di tanggal 24 aku bingung kok belum head juga, apa mundur lagi. Terus akhirnya di tanggal 25 sampai aku tunggu di tanggal 25, akhirnya aku coba ke apotik untuk beli test pack. Nah, di tanggal 25 karena aku kan emang belum head tuh, akhirnya aku coba test pack sekitaran jam 9-an. Nah, ternyata setelah aku test pack hasilnya garis 2, hasilnya 2 garis, tapi yang satu nih agak samar banget. Terus aku masih kayak agak sedikit ragu. Akhirnya aku coba langsung ke hari itu juga aku langsung ke rumah sakit karena aku takut karena aku tuh takut kejadian yang sebelumnya juga kan. Akhirnya aku buru-buru ke rumah sakit. Terus aku dicek sama dokter kandungan. Aku ceritain kronologinya, terus aku bilang aku bawa test packnya juga. Aku bilang saya tadi habis test pack, ini hasilnya. Terus tapi masih samar dong. Terus akhirnya aku di USG, tapi bukan USG transvaginal, USG perut. Ternyata ternyata baru penebalan rahim, belum ada kayak kantung janin. Terus dokternya nyaranin aku untuk 2 minggu lagi balik. Tapi aku bilang sama dokter, dok, bulan lalu saya sempat keguguran, aku bilang. Terus kata dokternya pas banget bulan lalu. Aku bilang iya, bulan lalu, bulan Februari. Terus akhirnya sama dokternya diresepin untuk obat penguat janin. Terus aku setelah aku kontrol kan ke rumah sakit. Nah, di tanggal seminggu kemudian, oh ya, sebelumnya aku tuh punya aplikasi Flow, jadi aku tuh bisa tahu siklus menstruasi aku di tanggal berapa. Terus juga bisa kelihatan telatnya berapa hari. Nah, terus pas telat banget waktu itu, telat 5 hari, aku tuh tes pack lagi. Aku tes pack dan hasilnya tuh udah kelihatan banget. Nih, ini kayak gini. Hasilnya udah kelihatan banget. Bener-bener kerang banget gitu, 2 garisnya. Garis yang satunya tuh kerang banget. Nah, terus pas banget aku tes pack lagi pas 5 hari itu. Akhirnya aku coba ke klinik deket rumah yang ada dokter kandungannya. Nah, aku coba ke klinik deket rumah, terus aku di USG sama dokter kandungan. Ternyata pas di USG usianya itu baru 4-5 minggu dan udah kelihatan kantungnya. Itu aku USG transvaginal. Nah, terus pas aku abis USG, ternyata aku tuh pendarahan yang bener-bener kayak darah head. Di hari pertama head tuh banyak banget. Nah, aku tuh shock, kok bisa pendarahan lagi. Terus aku kayak perut aku tuh sakit banget, kayak diremes-remes gitu. Nah, terus akhirnya aku ke klinik lagi dekat rumah karena aku tadinya pengen ke rumah sakit, tapi kayak ya udah coba aja dulu ke klinik dekat rumah, siapa tahu ada dokternya. Dan ternyata nggak ada dokternya, cuma ada bidan. Terus aku ke bidan, aku bilang saya pendarahan. Di situ aku tuh keadaannya udah pendarahan banyak banget dan bidan nyuruh aku pulang. Bidan bilang besok aja balik lagi ketemu sama dokternya.
Nah besok di pagi hari itu kan perut aku udah kayak makin sakit kan, dan aku takut kenapa-napa. Akhirnya paginya aku langsung ke rumah sakit, ketemu sama dokter kandungan, dan di USG bener usianya tuh 5 mingguan, cuma dokternya bilang ini masih kecil janinnya kelihatannya. Dikasih obat penguat lagi, penguat janin. Nah terus aku disuruh minum, katanya kalau misal pendarahan lagi aku harus balik lagi, harus dirawat. Nah selang seminggu ternyata aku tuh pendarahan lagi, darahnya tuh bener-bener kayak yang banyak banget gitu, tiba-tiba kayak ngalir aja gitu. Dan kayak darah head pertama itu bener-bener banyak banget, cuma nggak ada gumpalan, cuma kayak air aja gitu. Nah terus karena aku disitu kan mikirin anak aku yang pertama, akhirnya aku bed rest, aku minum obat, aku nggak ngapa-ngapain. Itu darahnya keluar cuma hari itu aja, besoknya udah nggak keluar dan udah nggak ada ngeflek lagi. Jadi selang seminggu itu tuh aku 2 kali pendarahan. Tapi yang kedua ini aku nggak ke rumah sakit, aku nggak kontrol ke dokter dan nggak kontrol juga ke klinik. Aku cuma bed rest aja di rumah. Nah terus karena badan aku kan ngedrop banget ya, ngedropnya tuh kayak mabok, apa ya, kayak tanda-tanda hamilnya tuh bener-bener parah banget. Kayak aku tuh tiap pagi mual muntah, dan mual muntahnya tuh bukan pagi aja, kayak menjelang sore, kayak mual muntahnya tuh pagi, siang, sore, malam tuh bener-bener kayak mual muntah gitu. Terus badan aku tuh kayak pusing, kayak kurang darah, lemes banget, sampai perut aku tuh kram banget, rasanya tuh kayak 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 kenceng gitu. Terus tapi ini kencengnya tuh dan kramnya tuh di perut bagian atas. Nah akhirnya di usia kandungan, eh, akhirnya pas aku udah bener-bener kuat kuat untuk ke dokter kandungan, karena kan jarak dari rumah ke rumah sakit itu lumayan lumayan jauh. Jadi aku tuh takut kenapa-napa, karena aku udah beberapa kali setiap keluar rumah selalu nggak kuat, selalu gemeteran, dan selalu pingsan di jalan. Jadi aku pas ke dokter itu bener-bener kondisi aku tuh harus bener-bener kuat gitu, kuat fisiknya. Nah pas aku udah bener-bener ngerasa kuat, badan aku udah kuat untuk ke rumah sakit, akhirnya aku memutuskan untuk ke rumah sakit ketemu sama dokter spesialis kandungan. Dan ini rumah sakit yang dulu waktu aku ngelahirin anak pertama. Nah pas aku ke dokter, aku bukan ketemu sama dokter yang nyuruh aku untuk tes pack lagi, karena itu jadwalnya beda ternyata, dan aku nunggunya kan agak lama juga ya. Jadi karena aku nggak mau nunggu lama, akhirnya ketemu lagi sama dokter yang berbeda. Tapi ini dokternya pernah nanganin aku untuk kasus penebalan rahim waktu suntik KB 3 bulan yang gak cocok itu. Nah akhirnya aku udah konsultasi sama dokternya, aku bilang pernah pendarahan, terus sampai 2 kali dalam seminggu. Terus aku ditanya minum udah punya obat apa aja, terus aku bilang aku punya Volamil Genio, tapi nggak ada obat penambah darah dan lainnya lagi. Akhirnya aku dikasih vitamin D dan obat mual, karena aku mualnya tuh bener-bener yang paling parah banget, sampai kayak dehidrasi banget gitu, sampai yang lemes banget, dan berdiri aja tuh kadang nggak kuat, gemeteran gitu. Nah terus pas aku di USG itu, aku USG perut bukan USG transvaginal. Ternyata usia kandungan aku waktu itu udah masuk 11 minggu 3 hari. Nah dokternya bilang wah ini udah gede ya gitu. Terus dokternya tuh kayak ngecek gitu, ngecek ngecek kehamilan aku tuh sampai lama banget di USG-nya, karena dia pengen ngeliat untuk ketebalan dari lehernya. Dokternya bilang kalau misalnya tebalnya lebih dari 3 itu biasanya ada kelainan, karena kan aku juga pendarahan kan 2 kali. Nah itu tuh lama, dan aku jelasin, dok waktu saya pendarahan juga saya langsung dikasih penguat. Nah terus dokternya bilang oh mungkin dokter yang sebelumnya asal nembak aja bu. Maksudnya asal nembak tuh kayak langsung aja dikasih obat penguat gitu. Terus aku tuh nggak ngerti maksudnya dokternya tuh apa. Nah terus ya udah akhirnya aku disuruh bed rest sampai di bulan depan aku akan cek lagi tuh. Jadi itu
Jadi itu cerita kehamilan aku sebulan setelah keguguran. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.